aset yang mengatasnamakan keluarga dari tersangka Freddy Pratama menjadi bumerang ketika beberapa pihak keluarga kooperatif dengan kepolisian dalam mengungkap kasus. Nah, penyitaan itu sendiri didampingi oleh lawyer atau pengacara dari pihak keluarga. Selama ini tidak ada masalah. Dan mereka menerima dengan penyitaan yang dilakukan kita. Aliran narkotika ilegal ke Banjarmasin dan sekitarnya berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menjadikan Kalimantan Selatan seperti muara bagi para pengedar untuk melancarkan aksinya. Kita tahu di awal bahwa sebenarnya Kalsel ini dihitung sejak 2-3 tahun belakangan ini sebenarnya masih terhitung sebagai daerah transit. Sasaran utamanya tetap ke Jawa. Ternyata setelah kasus ini mencuat, tentu ini menjadi satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa Kalsel ini tidak lagi sebagai daerah transit, tetapi juga sudah menjadi daerah sasaran atau marketplace dari jaringan pelaku penjualan narkoba secara ilegal. Kalsel sendiri memang memiliki beberapa akses. Dari Jakarta maupun dari Surabaya itu ada kapal yang langsung, kapal Roro, selain mengangkut barang juga mengangkut orang. Nah, di samping itu dari beberapa pengungkapan juga kita tahu bahwa barang-barang itu juga bisa masuk melalui darat dari Kalimantan Barat. Nah, ini tentu dengan terungkapnya kasus Freddy Pratama ini tentu akan meningkatkan situasi alarm dari para petugas kita, khususnya dari Direktorat Narkoba, untuk senantiasa aware terhadap peredaran gelap narkoba dalam jumlah besar. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, ini rata-rata antara 1.600 sampai 1.800 kasus. Hanya jumlah tersangkanya cenderung berkurang. Tertinggi pernah di tahun 2019 itu 2.390 tersangka. Kemudian di tahun 2022 itu berkurang sampai 1.600. Tetapi jumlah barang buktinya malah meningkat. Terakhir di 2022 itu berhasil diungkap sebanyak 202 kg dari sejumlah kasus. Terbanyak itu di 2021 itu 712 kg. Nah, khusus untuk periode 2023 sendiri itu sudah 1.099 kasus yang berhasil kita ungkap dengan jumlah tersangka sekitar 1.380 orang. Nah, barang bukti yang sudah kita amankan sampai dengan saat ini sekitar 98 kg. Seluruh aset yang ditemukan di Tres Narkoba Polda Kalsel dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang. Aset lalu disita agar peredaran barang dan uang dapat dihentikan. Untuk total aset ya, berdasarkan data yang kami terima dari PPATK dan Bareskrim, ada 14 aset bangunan, tanah, dan kendaraan itu sebanyak 14. Kemudian untuk kendaraan sendiri itu 3 unit roda 4 dan 1 unit roda 2. Berdasarkan putusan pengadilan dari Banjarmasin, kemudian Banjarbaru dan Banjar. Jadi ada 3 lokasi aset tersebut. Kedepannya yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kita tetap berkoordinasi dan dengan Bareskrim Polri ya, berkaitan masalah tracing aset ataupun ada tersangka baru nantinya. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah kita tetap bekerja sama dengan polda-polda yang terkait. Yang saat ini kita bekerja sama dengan Polda Jambi karena ada kaitannya antara kasus yang 35 kilo itu dengan tersangka R yang ada di Lampung. Kolaborasi menjadi kunci. Bagaimana koneksi seluruh polda dan pihak terkait menciptakan kongsi untuk mengungkap kasus secara presisi. Dalam rangka pencegahan, kemudian pemberantasan peredaran gelap narkoba, sudah bekerja sama dengan seluruh pihak, baik dengan pemerintah daerah maupun dengan rekan-rekan dari Badan Narkotika Nasional.
Ke depan tentunya ini akan menjadi satu clue bagi jajaran Polda Kalsel untuk perlu meningkatkan pengawasan terutama di pintu-pintu masuk. Kemarin setelah peristiwa ini saya sudah mengarahkan Dir Narkoba, coba nanti direncanakan untuk kita buat jaringan seaport interdiction dengan teman-teman BNNP, karena kita tahu bahwa faktanya barang-barang itu masuk melalui pelabuhan laut kita. Tentu ini perlu dukungan fasilitas termasuk infrastruktur yang memadai supaya betul-betul proses pencegahan dan pemberantasan itu bisa maksimal. Pendapat yang sama juga dilontarkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Timur, Kombes Pol Ari Ardian, yang menyatakan kerjasama menciptakan hasil yang luar biasa. Itu memang satu kemutlakan kita melakukan kerjasama baik dengan instansi terkait seperti untuk pelacakan aset kita dengan PPATK, dengan BPN, dengan pengadilan. Untuk melacak Freddy Pratama ini juga kita berkoordinasi dengan imigrasi, ya dengan bea cukai, terus juga dengan kepolisian negara luar pun kita melakukan komunikasi dan pertukaran informasi seperti dengan kepolisian di Raja Malaysia, dengan Thai Royal Police Thailand, dengan Myanmar, Burma, dan Laos untuk melacak keberadaan Freddy Pratama.